Hormati saudara ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota DPD Kabupaten Nias Barat. Yang saya hormati saudara wakil ketua, wakil Bupati Nias Barat. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah, dan yang saya hormati seluruh staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, para kabak di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat yang saya hormati dan kami banggakan, saudara camat se-Kabupaten Nias Barat yang kami hormati, ketua dan wakil ketua tim penggerak PKK, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini, rekan-rekan pers, baik elektronik maupun media cetak, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah. Nias Barat. Masamua. Nias Barat. Tuhan berkati. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya kepada kita semua, sehingga kita boleh bertemu dan berkumpul dengan penuh kebahagiaan. Tahun 2020 merupakan tahun politik yang penuh dengan kompetisi dan tantangan. Telah kita lewati dengan penuh kesuksesan. Kita telah memenangkan perlombaan dalam kompetisi politik yang puncaknya telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, yang mana kemenangan ini bukan hanya kemenangan kami Enoki Era secara pribadi, melainkan kemenangan seluruh masyarakat Nias Barat. Setelah melalui proses dan tahapan yang diawali dengan surat keputusan KPUD Kabupaten Nias Barat nomor 04-titik-02.1225-KPU-Kap-1 Romawi-2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Barat tahun 2020 dan pelantikan oleh Gubernur Sumatera Utara pada hari Senin yang lalu tanggal 26 April 2021. Kami diberi kepercayaan Enoki Warogo sebagai Bupati Nias Barat dan Dr. Era MC sebagai Wakil Bupati Nias Barat periode 2021-2026. Hadirin yang berbahagia, kita dapat meraih kesuksesan ini hanya karena dukungan dan perjuangan dan pengorbanan saudara-saudaraku semuanya yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Bupati dan Wakil Bupati Enoki Era mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu atas dukungan yang diberikan kepada kami selama ini. Tanpa dukungan dari saudara-saudaraku semuanya, kami bukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kami masih sangat mengharapkan dukungan saudara-saudaraku sekalian untuk mensukseskan pemerintahan Enoki Era ke depan. Mari kita bergandengan tangan dengan penuh semangat untuk membangun Nias Barat yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, serta anggota Dewan yang terhormat, untuk membangun Nias Barat ini, pasangan Enoki Era mengusung visi mewujudkan Nias Barat yang bersih,
unggul, dan maju. Pencapaian visi ini dilakukan melalui pelaksanaan misi sebagai berikut. Yang pertama, membangun sistem manajemen pemerintahan daerah yang baik, transparan, profesional, dan bersih dari suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Keempat, mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis agronomi wisata, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan industri kreatif. Kelima, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, yaitu jalan, jembatan, gedung sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan instalasi air bersih. Keenam, mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya. Ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, aparatur, dan masyarakat untuk mewujudkan Nias Barat yang bersih, unggul, dan maju. Visi misi ini akan dijabarkan lebih rinci dan terukur dalam RPJMD Kabupaten Nias Barat tahun 2021 dan 2000 sampai 2026. Kita upayakan agar penyusunan RPJMD ini dapat diselesaikan segera dan ditetapkan pada tahun 2021 ini, paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dan sidang dewan yang terhormat, pemerintah Kabupaten Nias Barat yang dipimpin oleh Enoki Raera akan memulai pekerjaan dengan melakukan program 100 hari kerja, yaitu 1. Pembersihan dan penataan gedung perkantoran dan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk perlombaan dengan sasaran kantor perangkat daerah, kantor kecamatan, sekolah, puskesmas, pustu, poskesdes, dan kantor desa. Kantor terbersih akan tertata lebih baik, akan mendapat hadiah dan penghargaan. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus 2021 mendatang ini. Kedua, peningkatan disiplin ASN melalui penggunaan aplikasi. Aktivitas ini diawali dengan menerapkan beberapa aplikasi dalam administrasi kepegawaian. Seluruh pegawai wajib melengkapi data pribadi, keluarga, pendidikan dan pelatihan, pengalaman, dan data pendukung lainnya dalam aplikasi e-Simpek. Kita targetkan dalam 100 hari kerja, data kepegawaian dari seluruh ASN telah terekam dalam e-Simpek. Kenaikan pangkat dan jabatan ASN akan didasarkan pada data dalam e-Simpek. Selain itu, saudara semua, perjalanan dinas ditata dengan menggunakan aplikasi e-SPPD. Setiap ASN melakukan perjalanan dinas wajib mengisi aplikasi dan setelah pulang melaporkan hasilnya melalui aplikasi e-SPPD. Dengan demikian, kegiatan perjalanan dinas dari setiap ASN dapat dipantau langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat setiap saat. Selain itu, Bapak Ibu semua,
Kehadiran ASN akan direkam dan dipantau dengan menggunakan aplikasi e-presensi. Pemberian tambahan penghasilan pegawai TTP kepada ASN akan didasarkan pada data e-presensi ini. Yang ketiga, dalam program syarat-syarat ini pada kegiatan kami kita akan melakukan perbaikan terhadap 3 unit rumah penduduk atau rehab rumah penduduk agar rumah tersebut menjadi layak huni. Saudara semua yang kami hormati dan sidang dewan yang terhormat. Selain itu juga kita juga akan melakukan pembersihan pasar terhadap pasar yang ada di ibu kota ini yang belum dimanfaatkan, yaitu pasar di Bukit Sion yang sampai saat ini belum dimanfaatkan. Kita akan manfaatkan ke depan sehingga pasar tersebut tidak sia-sia yang berguna bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Nias Barat. Bapak Ibu hadirin dan sidang dewan yang terhormat, pada tahun 2022 ini kita akan mulai melakukan beberapa kegiatan prioritas untuk infrastruktur. Kita mulai menata ibu kota kabupaten dengan membangun trotoar sepanjang 3,5 km di jalan depan kantor Bupati dan Wakil DPRD dari Semearsi menuju Wonolibo sepanjang 3 km sesuai yang telah saya sampaikan tadi, yang diikuti dengan pemasangan lampu jalan dari ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan akan segera dituntaskan agar komunikasi dan koordinasi makin lancar. Di samping itu juga kita berupaya untuk membangun infrastruktur instalasi air bersih minimal untuk memenuhi kebutuhan ibu kota kabupaten Nias Barat ini. Kita juga akan membangun buku identitas atau ikon Nias Barat pada titik 0 km ibu kota kabupaten, dan pada puncak Somono sudah saya sampaikan tadi ya akan melakukan penulisan Welcome to Nias Barat Soguna Bajato. Saudara semua yang saya hormati, pembangunan jalan dan jembatan akan diprioritaskan pada jalur yang banyak digunakan oleh masyarakat umum seperti jalan menuju perkantoran, rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan pasar. Pembangunan ini akan disesuaikan dengan skala prioritas berdasarkan kebutuhan, kajian, dan kelayakan dan kemampuan pendanaan. Bapak Ibu semua, untuk pelayanan publik, kita akan meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan melengkapi berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Kita juga harus melakukan updating atau pengkinian DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan sosial sehingga segala bentuk bansos tersalurkan dengan baik dan benar kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Dengan DTKS yang terkinian, kita pastikan masyarakat Nias Barat akan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, kesmas, pustu, dan poskesdes akan diperhatikan secara serius. Dan setelah kami dapat data-data PTT nanti di Dinas Kesehatan, maka kami akan tempatkan di poskesdes yang selama ini terbengkalai. Kami mohon dukungan penuh dari lembaga DPRD nantinya. Barang siapa yang tidak mengindahkan atau yang tidak mau bertugas di tempat-tempat pelayanan
maka lebih baik kita berhentikan. Dukungan penuh kami harapkan dari lembaga DPRD. Saudara sekalian, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan menengah, serta melalui penyediaan beasiswa untuk pendidikan lanjut baik S1, S2 maupun S3 bagi putra-putri terbaik Nias Barat. Demikian juga pelayanan pada bidang lain akan kita tingkatkan sebaik mungkin secara serius. Pemerintah Kenopi Raera hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani oleh masyarakat. Bapak, Ibu, dan sidang Dewan yang terhormat, dalam melakukan kegiatan, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan prinsip BE dalam arti benar, efisien, dan efektif. Benar berarti pekerjaan yang dilakukan harus benar dan dikerjakan secara benar sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Efisien yaitu bermakna kegiatan dilakukan secara mudah dan murah. Efektif berarti bahwa hasil dari setiap kegiatan harus memberi manfaat kepada masyarakat. Pekerjaan yang tidak bermanfaat tidak perlu dilakukan, sebagaimana kita saksikan selama ini di daerah lain, bukan di daerah kita. Pembangunan kebanyakan hanya keinginan, bukan kebutuhan masyarakat itu sendiri, dan itu yang harus kita rubah ke depan. Sidang Dewan yang terhormat, program pembangunan Nias Barat hanya dapat dilakukan atau dilaksanakan melalui kerjasama yang baik dan benar antar satuan kerja. Koordinasi dan komunikasi antar semua pihak sangat penting dalam hal ini. Peran aktif dari semua pihak sangat menentukan keberhasilan pembangunan Nias Barat ke depan. Pemerintahan Nias Barat ibarat suatu sistem atau suatu tubuh yang terdiri dari kepala, kaki, tangan, telinga, dan mata, dan lain-lain sebagainya. Tiap anggota tubuh memiliki fungsi masing-masing yang tidak dapat diambil oleh yang lain. Di mana contohnya yaitu fungsi mata tidak bisa digantikan oleh fungsi mulut. Fungsi telinga tidak bisa digantikan oleh fungsi hidung, itu ibaratnya. Demikian juga dalam pembangunan Nias Barat ini, tiap unit kerja memiliki peran yang sangat penting. DPRD memiliki peran yang sangat penting sesuai fungsinya. Bapeda memiliki tugas penting dalam perencanaan. BPKAD berperan penting dalam penganggaran. Inspektorat mempunyai wewenang penting untuk melakukan pengawasan. Dinas bertugas melakukan program serta secara teknis dan sebagainya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menjalankan tugas kita masing-masing dengan penuh semangat dan bahagia. Tiap kita memiliki peran penting sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan pembangunan di daerah Kabupaten Nias Barat yang kita cintai ini, sehingga Kabupaten Nias Barat dapat menjadi daerah Soguna Bacato dari sekarang sampai ke depan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian dan sidang Dewan yang terhormat, demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengharapkan doa dan dukungan Bapak dan Ibu kiranya dapat kami diberi kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa-masa yang akan datang. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
saya ucapkan terima kasih. Yahoo, Nias Barat, Asabua, Nias Barat. Tuhan memberkati. Selanjutnya, penyerahan pidato sambutan Bupati Nias Barat kepada pimpinan Bapak. Kepada Bapak, mengambil tempat di depan.